Pernahkah kamu merasa sangat semangat di awal? Bikin target baru, bikin rencana baru, merasa hidup akan berubah, dan beberapa hari kemudian semuanya kembali seperti biasa. Rutinitas kembali berantakan, target mulai hilang, fokus mulai pecah, lalu kita mulai menyalahkan diri sendiri. Saya malas, saya kurang disiplin, saya kurang motivasi. Tapi setelah beberapa tahun melihat hidup, saya mulai sadar satu hal. Masalah banyak orang bukan kurang motivasi, tapi tidak punya sistem. Dan di video ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin sederhana, tapi justru mengubah cara saya menjalani hidup. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa kali dalam hidup kita merasa sangat bersemangat untuk berubah? Mungkin saat tahun baru, ulang tahun, selesai menonton video inspiratif, selesai membaca buku, melihat orang lain sukses. Saat itu kita merasa, oke, kali ini saya serius, lalu kita mulai membuat daftar, besok bangun jam 5 pagi, olahraga, membaca buku, belajar skill baru, mengatur keuangan, mengurangi main HP, dan malam itu semuanya terasa. Mungkin. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Hari pertama berhasil, hari kedua masih semangat, hari ketiga mulai berkurang, minggu berikutnya kembali seperti semula. Bukan karena kita tidak ingin berubah, bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi karena kita mengandalkan sesuatu yang sangat tidak stabil, mood. Mood itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan. Kalau hidup dibangun berdasarkan mood, maka arah hidup kita akan berubah setiap kali cuaca berubah. Hari ini semangat, besok malas, hari ini yakin, besok ragu, hari ini produktif, besok kehilangan arah. Dan semakin dewasa saya sadar, banyak orang sebenarnya bukan kekurangan informasi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu harus menabung, mereka tahu harus belajar, mereka tahu harus menjaga kesehatan, tapi mengetahui sesuatu dan melakukannya secara konsisten adalah dua hal yang berbeda. Ini bagian yang menurut saya penting, karena terlalu banyak orang menyalahkan dirinya sendiri. Ketika gagal konsisten, mereka berkata, saya malas. Ketika gagal mencapai target, saya kurang disiplin, padahal belum tentu. Penyebab pertama, hidup tanpa sistem. Bayangkan kamu punya tujuan, pergi ke Jakarta, tapi tidak punya peta, kendaraan, rute. Kamu mungkin tetap bergerak, tapi kemungkinan tersesat jauh lebih besar. Begitu juga hidup. Banyak orang punya tujuan, tapi tidak punya sistem. Contoh finansial. Semua orang ingin punya uang lebih. Tapi, apakah ada anggaran bulanan? Apakah ada target menabung? Apakah ada evaluasi keuangan? Kalau tidak ada, maka harapan hanya menjadi harapan. Penyebab kedua, terlalu banyak distraksi. Dulu, tantangan manusia adalah kekurangan informasi. Sekarang tantangannya kebanyakan informasi. Kita bangun tidur, lalu WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, berita, komentar orang, opini orang, perbandingan hidup. Sebelum jam 9 pagi, fokus kita sudah habis. Penyebab ketiga, tidak punya ritme. Banyak orang hidup dengan pola ekstrim. Hari ini bekerja 12 jam. Besok tidak melakukan apa-apa. Hari ini semangat, besok hilang. Padahal kemajuan jangka panjang dibangun dari ritme, bukan ledakan energi sesaat. Saya tidak menemukan solusi ajaib. Saya tidak menemukan aplikasi rahasia. Tidak menemukan metode yang mengubah hidup dalam semalam. Yang saya temukan justru sesuatu yang membosankan. Sistem yang pertama, weekly reset. Setiap minggu saya meluangkan waktu untuk bertanya, apa yang berjalan baik minggu ini? Apa yang menghabiskan waktu saya? Apa yang harus diperbaiki? Tidak perlu rumit, cukup 15-30 menit. Kenapa ini penting? Karena hidup yang tidak dievaluasi akan berjalan otomatis. Dan seringkali otomatis tidak berarti menuju tujuan. Sistem yang kedua, evaluasi rutin. Saya mulai mencatat kebiasaan.
pekerjaan, keuangan, kesehatan. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi supaya sadar. Karena sesuatu yang tidak diukur biasanya sulit diperbaiki. Sistem yang ketiga, prioritas sederhana. Dulu saya membuat daftar 20 target. Hasilnya, tidak ada yang selesai. Sekarang saya bertanya, apa 3 hal terpenting minggu ini? Lalu fokus ke sana. Pelajaran besar kesuksesan seringkali bukan soal melakukan lebih banyak, tapi melakukan hal yang benar lebih konsisten. Sistem yang keempat, mengurangi distraksi. Saya mulai mengurangi notifikasi, aplikasi yang tidak perlu, konsumsi konten berlebihan, karena saya sadar perhatian adalah aset, dan banyak orang kehilangan hidupnya bukan karena kurang waktu, tapi karena fokusnya dicuri sedikit demi sedikit. Saya ingin berhenti sejenak di bagian ini, karena menurut saya ini salah satu kesalahpahaman terbesar yang membuat banyak orang merasa lelah, frustrasi, bahkan merasa gagal dalam hidup, yaitu ketika kita menganggap bahwa kalau saya sibuk berarti saya produktif. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Kesibukan dan kemajuan itu tidak selalu. Sama dulu saya juga berpikir seperti itu. Kalender penuh, to-do list panjang, banyak pekerjaan, banyak rapat, banyak aktivitas. Dan setiap malam saya merasa sangat lelah. Lalu saya berpikir, berarti saya produktif. Tapi ketika saya melihat beberapa bulan ke belakang, saya bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang berubah? Apa yang benar-benar selesai? Apa yang benar-benar membawa saya lebih dekat ke tujuan? Dan jujur saja, tidak sebanyak yang saya kira. Kesalahan yang banyak orang lakukan, banyak orang hari ini hidup dalam mode reaktif. Bangun pagi, lalu langsung merespons dunia. Membuka WhatsApp, membuka email, membuka media sosial, menjawab pesan, menanggapi permintaan orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, menanggapi notifikasi, dan tanpa sadar, satu hari habis, lalu malamnya mereka berkata, hari ini saya sibuk sekali. Tapi pertanyaannya, apakah sibuk itu benar-benar mendekatkan mereka ke tujuan? Belum tentu. Analogi yang mengubah cara saya berpikir. Bayangkan ada 2 orang. Orang pertama berlari sepanjang hari, cepat, berkeringat, sangat aktif. Orang kedua berjalan lebih pelan, tapi tahu persis kemana dia pergi. Setelah 1 tahun, siapa yang lebih mungkin sampai ke tujuan? Seringkali bukan yang paling cepat, tapi yang paling jelas arahnya. Dan saya rasa banyak orang hari ini seperti orang pertama. Sangat aktif, sangat sibuk, tapi tidak benar-benar bergerak ke arah yang mereka inginkan. Dunia modern menghargai kesibukan. Ada sesuatu yang menarik. Di masyarakat kita, kesibukan sering dianggap sebagai simbol keberhasilan. Kalau seseorang selalu sibuk, kita menganggap dia penting. Kalau seseorang selalu punya jadwal penuh, kita menganggap dia produktif. Kalau seseorang selalu bekerja, kita menganggap dia ambisius. Padahal tidak selalu begitu. Kadang-kadang kesibukan hanyalah bentuk lain dari ketidakjelasan. Karena ketika kita tidak tahu apa yang paling penting, kita cenderung mengerjakan semuanya. Dan ketika kita mengerjakan semuanya, energi kita habis. Produktif sebenarnya adalah kemampuan memilih. Setelah bertahun-tahun belajar dan mengamati orang-orang yang berhasil dalam bidangnya, saya menemukan pola yang menarik. Mereka tidak selalu bekerja lebih banyak. Mereka tidak selalu lebih sibuk. Tapi mereka sangat jelas tentang prioritas. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak perlu dikerjakan, apa yang bisa ditunda, apa yang harus diabaikan. Dan ternyata produktivitas bukan soal melakukan lebih banyak. Produktivitas adalah kemampuan memilih yang paling penting. Pelajaran dari petani. Karena kita sering membahas bisnis, pertanian, dan kehidupan nyata, saya ingin menggunakan contoh petani. Bayangkan seorang petani, setiap hari dia sibuk membersihkan lahan, membuka media sosial, mengobrol, pergi ke sana-sini,
mengurus banyak hal, tapi lupa menyiram tanaman, lupa memberi pupuk, lupa mengendalikan hama. Apakah dia sibuk? Ya, sangat sibuk. Apakah kebunnya akan berhasil? Belum tentu. Karena keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tapi oleh aktivitas yang tepat. Begitu juga hidup. Mengapa banyak orang merasa lelah? Saya pernah bertanya pada diri sendiri, kenapa banyak orang hari ini merasa lelah terus? Padahal teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah, banyak pekerjaan semakin cepat. Salah satu jawabannya adalah karena kita membawa terlalu banyak hal dalam pikiran kita. Kita memikirkan target, masalah, komentar orang, berita, tren, persaingan, masa depan, masa lalu. Otak kita tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan ketika semuanya terasa penting, akhirnya tidak ada yang benar-benar penting. Prinsip 80-20. Ada konsep yang sangat membantu saya, yaitu prinsip Pareto atau 80-20. Secara sederhana, seringkali 20% aktivitas menghasilkan 80% hasil. Masalahnya, banyak orang justru menghabiskan sebagian besar waktunya pada 80% aktivitas yang dampaknya kecil. Misalnya, berjam-jam memperbaiki hal kecil, berjam-jam scrolling, berjam-jam merencanakan. Tapi sedikit waktu untuk eksekusi. Akibatnya mereka merasa bekerja keras, tapi hasilnya minim. Pertanyaan yang mengubah hidup saya. Ada satu pertanyaan yang sekarang sering saya tanyakan, dan mungkin ini bisa membantu juga. Pertanyaannya sederhana, kalau hari ini saya hanya boleh menyelesaikan satu hal, apa hal yang paling penting? Bukan 5, bukan 10, 1. Karena seringkali hidup berubah bukan karena kita melakukan banyak hal, tapi karena kita melakukan satu hal penting secara konsisten. Jadi kalau ada pelajaran yang ingin saya sampaikan di bagian ini, itu adalah jangan bangga hanya karena sibuk. Banggalah ketika hidupmu bergerak ke arah yang benar. Karena pada akhirnya, dunia tidak memberi penghargaan kepada orang yang paling sibuk. Dunia memberi hasil kepada orang yang fokus pada hal yang benar dalam waktu yang cukup lama. Dan mungkin langkah naik kelas yang paling penting bukan menambah lebih banyak aktivitas, tapi mengurangi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, agar energi, waktu, dan perhatian kita bisa digunakan untuk sesuatu yang benar-benar berarti. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Dan kalau kamu punya teman yang mungkin sedang ada di fase yang sama, boleh share video ini ke mereka.